apa yang kamu mau sampaikan kepada kedua orang tua kamu? Wow, ini Timor makan Flores. Saya maunya menikah di umur 27 tahun, 28 tahun. Oke, baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel kami Weird Official agar kami bisa semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Thank you, Sarah. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel agar kami dapat lebih semangat lagi memberikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Selamat sore para pemirsa dan penonton WR Official dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya sudah berkunjung ke teman adik juga, adik Dian, untuk berbincang-bincang dan berbicara mengenai dengan bagaimana proses kehidupan dia selama kuliah di Kota Kupang dan juga bagaimana awal perjuangannya sampai hari ini. Selamat sore adik Dian. Selamat sore kakak. Bagaimana dengan kabarnya? Puji Tuhan, sehat walafiat. Oke, baik. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, kamu perkenalkan nama dan juga dari universitas mana kepada para penonton dan juga para pemirsa di luar sana sehingga mereka bisa lebih kenal kamu lebih dalam. Nama saya Adriana Mutrida Abu, biasa dipanggil Dian. Oke, baik. Bagaimana ceritanya ketika kamu masuk kuliah itu? Dari awal? Iya, dari awal. Daftar masuk kuliah sampai dengan saat ini. Iya, ya. Kalau dari awal sih prosesnya kan dari awal kan belum tahu kuliah itu tujuannya kemana, mau ambil apa. Tapi dengan adanya arahan dari bapak mama, makanya saya ambil jurusan pendidikan luar sekolah. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, Cendana Kupang. Terus saya jalur SBMPTN. Jurusan pendidikan Luar sekolah. luar sekolah. Jadi awal kamu tahu pendidikan luar sekolah itu dari siapa? Awalnya itu saya tahu dari kakak, ada kakak satu di kami satu kampung, namanya Kakak Hans. Kakak. Dia kuliah di Undana, ambil jurusan PLS. Saya juga belum tahu sih PLS itu seperti apa. Awal ambilnya itu ada 3 jurusan. Yang pertama saya pilih akuntansi, yang kedua PLS, yang ketiga PISD. Tapi lulusnya di PLS. PLS. PLS ini juga banyak masyarakat dan juga teman-teman kita di luar sana juga banyak yang belum kenal. Sebenarnya jurusan PLS itu kita belajar tentang apa saja? Memang betul di semua masyarakat, jangankan masyarakat, tetangga prodi saja belum terlalu kenal soal PLS. Iya, ya. Karena begini, PLS itu jurusan baru dan dia hanya ada di Universitas Nusa Cendana. Di NTT hanya ada di Undana. Dan memang PLS itu dia gelarnya SPD tapi dia tidak guru, dia seperti pengelola begitu, pengelola. Misalkan dia fokusnya di PKBM, tapi juga bisa juga di LSM, dinas sosial, bisa. Jadi dia khusus di pendidikan non formal. Iya. Seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, seperti itu. Betul. Jadi setelah kamu pelajari PLS, kemudian kamu sudah tahu sedikit-sedikit yang tadi kamu jelaskan itu. Jadi rencana kamu setelah wisuda dari kampus Undana ini, kamu mau buat apa? Kalau untuk rencana saya sih
saya mau kebetulan di Melaka belum ada PKBM dan memang mereka belum tahu soal PKBM, tetapi banyak sekali masyarakat yang putus sekolah, bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali, dan mereka belum tahu soal PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan saya bisa gunakan kesempatan itu sebagai peluang saya untuk kelola suatu PKBM di situ. Mendirikan satu PKBM di Melaka. Betul. Kalau di Melaka itu ada, saya tahu dari orang, ada beberapa desa atau beberapa kecamatan itu sudah ada PKBM. Misal salah satunya di Kecamatan Melaka Barat, yaitu Desa Umatoos. Kemudian satunya lagi di Kecamatan Weliman, Desa Angkais. Itu saya sempat pernah lihat. Kemudian sampai dengan hari ini, karena sekarang situasi pandemi COVID, jadi bagaimana dengan tugas akhir? Apakah dengan situasi pandemi COVID ini, apakah tugas akhir itu berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan atau seperti apa? Kalau untuk tugas akhir sih kadang terhambat karena beberapa minggu yang lalu kan ada badai, siklon Seroja, jadi sempat terhambat juga sih. Tapi sekarang sudah mulai konsul kembali, dan sekarang kan sedang pandemi COVID-19, jadi kan semua berjalan dengan semuanya online. Tapi saya bersyukur juga dengan adanya online, biayanya kayak mengurang begitu. Karena kan kalau manual pastinya print baru bisa konsultasi dengan dosen. Kalau online kita bisa kirim melalui via email, via WhatsApp. Jadi kayak mengurangi beban begitu. Tapi susahnya juga kalau dosen tidak balas, kita juga yang repot gitu. Susahnya hanya di situ sih. Jadi yang berikut, harapan kamu untuk dosen bagaimana? Kalau harapan saya sih semoga dosen-dosen itu ya peka dengan mahasiswa tugas akhir, karena itu juga menjadi suatu beban dari orang tua, beban untuk diri sendiri, mau mencapai cita-cita tapi tertunda begitu. Jadi kalau harapan saya sih dosen-dosen juga peka dengan mahasiswa semester akhir, menyangkut umur juga semakin bertambah, semester juga semakin bertambah, jadi ya itu saya rasa beban paling besar sudah. Oke, yang berikut, sebenarnya cita-cita kamu dari sejak kecil itu apa? Mau jadi apa? Suatu saat besar itu mau jadi, apakah jadi guru atau seperti yang sekarang kamu jalani ini untuk menjadi pengelola PKBM, atau seperti apa? Kalau untuk cita-cita saya sih sebenarnya tidak ada di masa sekarang yang saya hadapi ini. Betul. Sebenarnya cita-cita saya itu jadi pramugari hanya karena saya pendek dan memang kriterianya tidak memenuhi. Jadi ya kalau untuk guru sih saya tidak minat sih. Untuk guru saya lebih memilih kerja di kantor. Ya entah kenapa saya lebih sukanya di kantor. Kalau guru ya tidak suka, bukan masalah tidak sukanya, tapi ya tidak minat. Tidak minat. Ya. Yang berikut, apa pesan kamu kalau misalkan Bapak dengan Mama sedang menonton kesempatan ini atau saat ini, apa yang kamu mau sampaikan kepada kedua orang tua kamu? Kalau untuk kedua orang tua saya, yang mau saya sampaikan yaitu tetap doakan saya supaya saya tetap semangat, saya sehat terus, dan Bapak dengan Mama juga sehat terus supaya tidak ada hambatan untuk saya mengurus tugas akhir. Amin. Amin. Yang terakhir, kita bergeser ke soal percintaan. Soal percintaan ini minta maaf karena pertanyaan ini mungkin agak privasi ya. Apakah kamu sudah punya pacar atau belum? Kalau pacar ya
Kalau pacar, kalau umur sudah begini, kalau masih jomblo, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Jadi jawabannya bagaimana? Ya sudah ada pacar. Sudah ada pacar. Orang Malaka atau Keiva atau Soe atau Flores? Orang NTT. NTT. Iya. Lebih khusus lagi Flores atau Daratan Timur? Orang Flores. Flores. Wow, ini Timur makan Flores. Oke. Yang berikut. Kira-kira sudah punya rencana ke depan nikah di usia keberapa? Wow. Kalau untuk rencana saya sih, tapi ini kan rencana saya, tidak tahu kedepannya bagaimana. Tapi kalau rencana saya maunya menikah di umur 27 tahun, 28 tahun. Intinya sukses dulu lah. Iya. Kalau sekarang usia keberapa? 22. 22, berarti masih 5 tahun. Kalau menurut saya itu terlalu lama. Kenapa kamu sampai harus misalkan tahun ini kamu wisuda, berarti harus tunggu 5 tahun lagi. Kenapa sampai tunggu sampai 5 tahun seperti itu baru menikah? Kalau menurut Alasannya saya apa? sih untuk 5 tahun itu terlalu cepat ya. Karena begini, waktu untuk kita kerja juga belum, wisuda juga belum, kasih bahagia orang tua saja belum, tabung uang juga belum. Pokoknya ya saya rasa 5 tahun itu terlalu cepat untuk modal menikah, terlalu cepat. Ya, apakah kamu tidak takut setelah kalian wisuda, misalkan kamu wisuda, kan kamu pacaran dengan orang Flores, apakah kamu tidak takut nanti setelah masuk di dunia kerja itu kan pasti berbeda, harapan dan juga orientasi kamu itu kan pasti berbeda. Apakah kamu tidak takut nanti ketemu dengan cowok baru? Ya kalau untuk saya sih pastinya kami berdua sesudah wisuda pasti punya komitmen. Kalau mau bertahan ya pasti jaga loyalitas begitu. Kalau tidak jaga ya resikonya kehilangan saya begitu. Saya juga kehilangan dia kalau tidak setia begitu. Jadi kalau ya semua biasa orang bilang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi menurut saya di tangan kita juga sih, karena untuk kan perjuangan kita yang perjuangkan, Tuhan kita merestui. yang jalani. Tuhan merestui. Jadi Tuhan hanya merestui. Kalau kita memang kita bilang Tuhan yang atur kita punya jodoh, tapi kita yang jalani saja, tidak setia, tidak jaga komitmen, tidak saling percaya, itu kan percuma. Bagaimana Tuhan mau menjodohkan kita dengan dia kalau kita saja tidak bisa jaga kesetiaan, komitmen, kepercayaan. Dan ya namanya hubungan itu saling percaya, setia. Karena kalau saya prinsipnya begini, saya perjuangin, tapi kalau kamu maunya begitu atau mungkin besok-besok lihat orang baru atau orang lama misalkan, ya orang lama, kembali mantan lah, iya begitu. Mungkin kalau untuk kata-kata penguatannya tidak jodoh begitu, dan mungkin Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk saya. Jadi risikonya kamu ya kehilangan saya begitu. Oke. Yang terakhir apakah setelah kamu wisuda nanti kemudian menikah dengan kerja dulu lah, kerja mungkin selama 5 tahun yang tadi kamu sampaikan itu, kamu senang atau lebih memilih untuk nanti menikah dengan pacar yang sekarang kamu pacaran dengan dia itu, memilih untuk tinggal di Malaka atau tinggal di Flores? Oh, kalau untuk itu sih saya rasa tergantung pekerjaan yang kita dapat ya. Kalau saya dapat kerja di sini, mau tidak mau saya harus tinggal di sini. Kalau saya dapat kerja di Malaka, mau tidak mau saya harus tinggal di Malaka. Dan kalaupun saya dapat kerja di tempatnya ya pacar saya, ya otomatis saya harus tinggal di sana. Betul. Semuanya menurut saya begini, untuk tempat tinggal kita menjadi persoalan. Yang penting yang pendapatan kita itu, dan kita juga saling jaga begitu, dan orang tua juga senang.
Kan semua tergantung pekerjaan. Kalau menurut saya sih tergantung pekerjaan. Tidak tahu menurut dia bagaimana. Oke, tergantung dari Iya. situasi juga, Iya. situasi dan kondisi. Di mana kita mendapatkan lapangan kerja, maka kita tinggal di situ. Oke, baik. Terima kasih adik Dian sudah berbagi cerita dengan saya di channel YouTube We Are Official ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman dan juga para penonton setia We Are Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian sehingga saya bisa semangat lagi untuk mengundang atau menghadirkan narasumber-narasumber untuk kalian semua.